selamat sore. Apa juga Ibu? Udah lama nggak ketemu Ibu ya? Iya Bu, kami juga udah lama nggak ketemu Ibu nih. Itu tumben datang ke sini nih, mau cerita sama Ibu ya? Iya Bu, betul udah lama Bu. Kita tak tahu ngomong gitu Bu. Ada nyari Ibu? Iya. Carian ya? Iya, carian itu Bu. Emang apa nih, mau cerita sesuatu atau gimana? Ada yang mau diceritakan sama Ibu? Ada sih Bu, dia tanya Bu, banyak sih Bu, itu panjang Bu. Banyak yang mau dibahas. Iya. Yang intinya aja lah, mungkin ada sesuatu yang menarik, yang mau berbagi cerita nih sama Ibu, kira-kira apa. Tapi Ibu penasaran nih, kemarin waktu semester 1 Siti gimana hasil rapot? Rapor, iya bagus Bu. Dapat peringkat 1 juga. Juara berapa? 1 Bu. Juara 1. Yeay, Tos. Juara 1. Iya, 1 Bu. Mantap ya. Berarti bertahan ya? Bertahan Bu, tetap bertahan. Dari kelas 10. 10 sampai kelas 11. Oh, 10 semester 1, semester 2 sampai kelas 11. Iya. Juara 1. Wah, keren. Tapi dari nilainya meningkat gak? Ada sih sedikit itu Bu, penurunan, ada bahasa Inggris penurunan. Ada penurunan berapa poin, berapa angka Ya, gitu ya? 2 angka nurun. Yang Turun. 88, 86. Oh, tapi peringkatnya tetap peringkat 1. Tetap. Dari Siswanya 27. 27, satu kelas. Kelas. Oh, jadi kan juara 1 nih, mungkin di balik juara satunya ini apa yang mau Siti ceritakan? Sekarang kan saya ada mendengar informasi katanya Siti ada kegiatan tambahan di luar sekolah. Itu emangnya apa sih kegiatan aktivitas Siti sehari-hari? Saya hari-hari ya balik sekolah, kerja malam. Oh, sekolah. Pagi sekolah, berangkat sekolah jam 6.25 ada berangkat. Sampai Ya. sini 6.45. 6.45. Terus sampai ke rumah kawan itu kan agak lama Bu, ngojek orang. Terus tuh dari jam 4 lewat udah balik ke rumah. Berarti kamu dibonceng kawan? Saya bonceng Sekolah. kawan. Oh, menjemput dia. Ya, Ya, pulang sekolah kan jam berapa? Jam 3.25. 3.4. Katakanlah 3.30 ya, setengah 4. Nyampe di rumah, pulang dulu ke rumah. Antar kawan dulu, Antar kawan ke rumahnya. Nyampe ke rumah, ganti baju segala macam, baru kerja. kerja Bu. Oh, emang mulai kerjanya jam berapa? Kerja tuh jam 5 sore sampai jam 11 malam baru balik ke rumah. Biasanya sampai rumah itu jam berapa lah? 11 lewat 10. Berarti sampai jam 9 teng. Berarti jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Jam 5 sampai jam 9. Jam 10 malam udah balik, jam 11 malam. Jam 9 lewat lah ya. Iya. Lalu nyampe rumah ya, katakanlah paling lama setengah 10 gitu lah ya. Itu setiap hari Senin libur, Selasa sampai Minggu itu bekerja. masuk. Oh, Senin libur. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kerja. Kerja. Jamnya sama? Kalau Jumat sampai Minggu tuh masih jam 3 balik jam 10 jam 1 malam. Oh, kalau hari jam sekolah masuknya jam 5, pulang jam 9-an. Tapi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu Baliknya jam 1 malam. kerja dari jam 3 sore sampai jam 1 malam. jam 10 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Itu berarti berapa jam itu? Dari jam 3 sampai jam 1 malam berapa jam? 7 jam. Ya, jam setengah lah Bu kerjanya. Berarti jam berapa lah kamu di rumah? Di rumah tuh paling maksimal Setengah 2 gitu ya. Ya, setengah 2. Tidur pun mungkin terganggu juga Bu. Oh, tapi untung lah, maksudnya kan hari Sabtu kan libur, Minggu libur. Minggu kan Seninnya kan sekolah, itu gimana, gak terganggu? Mungkin bagi Oh, karena Seninnya Iya, libur. saya libur. Iya. Jadi bisa istirahat ya hari Istirahat. Seninnya. Iya, oke. Gak capek? Capek sih ada Bu. Tiap hari kerja pulang sekolah itu kan capek. Kok maksudnya Ibu penasaran, kenapa kamu sampai harus kerja, pulang sekolah gitu, kerja gitu? Karena para orang tua cuma saya sendiri Bu. Emang Siti anak keberapa? Anak tunggal Bu. Anak tunggal. Ya. Bapak mama nggak kerja? Mama kerja Bu, mama kerja di Malaysia, ayah kerja di sini. Tapi memang ekonomi memang terbatas saja Bu. Iya. Mama kerja di Malaysia, bapak kerja di sinilah swasta. Jadi yang nyuruh Siti kerja itu siapa? Mama suruh kerja Bu. Dari kamu sendiri memang pengen nggak kerja atau merasa terpaksa nggak? Sebenarnya terpaksa juga Bu kerja Bu. Dari SD sampai Karena capek ya. SD sampai SMK memang harus bekerja. Jadi sekarang gimana? Kamu
terbeban nggak atau terganggu nggak? Kamu ini kerja nih sampai malam, kadang sampai jam 1 malam, tuh terganggu nggak? Terganggu sih ada Bu, karena istirahatku kurang juga. Minimal istirahat cuma 4 jam, untuk tidur 4 jam aja. Iya, iya, iya. Terus maksud saya tuh apa tanggapan orang tuamu pas saat kamu sekarang kan udah kerja sama sekolah? Apa tanggapan dari kedua orang tua? Kalau orang tua supaya anaknya bisa mandiri juga. Hmm. Kedua juga supaya pas udah besar dan mau tamat sekolah tuh bisa cari kerja di luar, pengalaman di luar. Oh, gitu. Jadi sekarang kebutuhan sehari-hari kamu lah sendiri. Ya saya nanggung sendiri Bu, untuk sehari-hari. Pengeluaran biaya hari-hari kayak misalnya uang jajan, kayak kamu mau beli keperluan pribadi, nggak minta orang tua lagi. Tidak Bu. Tapi kalau kebutuhan di rumah gitu gimana? Apa kamu sendiri juga atau? Saya sendiri juga Bu. Iya, Bagi dua lah uangnya Bu. Macam mana gaji yang 300.000 ini bagi dua, gimana caranya? iya, iya. Karena kamu pun anak tunggal ya. Terus, Ibu penasaran. Tadi kamu kerja di mana? Maksudnya bagian apa gitu? Kerja apa gitu? Saya kerja bagian masak, yang kasir, dan juga bagian order minuman. Macam bu air. Merangkap lah ya. Ya, merangkap semua Bu. Sendiri Enggak, maksudnya tempat kerjanya itu apa toko atau PT atau apa gitu? gerai Puan, gerai makan. Oh. Jadi karyawannya di situ ada berapa orang? Kalau malam saya sendiri, Bu. Malam sendiri, Iya, sama bosnya lah ya. Ya, bosnya berdua aja. Sama pemilik. Gedenya sendiri. Jadi kalau siang baru ramai. Jadi maksudnya tahu dari mana tempat kerja itu kamu bisa kerja di situ? Sebenarnya mama yang suruh kerja Bu, karena saya dulu kerja di Sarang Walet. Saya berhenti karena mau masuk SMK. Mama bilang kerja dulu di kedai kopi ini, kalau nyaman lanjutkan, kalau tak nyaman berhenti saja. Karena sudah nyaman saya lanjut kerja sampai sekarang. Jadi gajinya bulanan? Gajinya per hari 300 per hari. 300. 100 per hari? 300 per hari. Oh, maksud saya dikasihnya mingguan, bulanan? Per mingguan. Oh mingguan, berarti sekali seminggu lah gajian ya? Iya, iya, iya. Terus ada bisa nabung nggak kira-kira? Kalau menabung sulit Bu, karena tanggung saya besar juga, mau bagi orang tua juga susah. Ya, nggak bisa Kak. Siti saya kan sudah beli kebutuhan sehari-hari, uang jajan, Siti nggak ada sedikit untuk tabung gitu, untuk disimpan untuk nanti siapa tahu ada keperluan mendadak gitu loh. Mau simpan duit tuh ada Bu, tapi sebab Nggak tentu ya. tentu juga. Biasanya kalau dapat gaji tuh biasanya belanja ke pasar, ke beli keperluan lain. Karena kan bahan ekonomi itu kan mahal Bu. Apa jelang puasanya mahal. Jadi sampai sekarang ada nggak simpanan di? Ada Bu, adalah simpanan ke bank ada. Ya, kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada tahu kita kan kadang-kadang kan mau beli apa gitu kan, keperluan sekolah atau kamu sakit, jadi ada pegangannya gitu masuk itu, jadi gak sia-sia. Terus kan kakak kerja nih, kira-kira ada terganggu nggak? Kan juara 1 nih dari kelas 10, 11. Mulai kerjanya udah berapa tahun? Kalau kuliah makan ini 2 tahun. Berarti dari kelas 10? Iya. Semester 2? Semester ganjil. Berarti dari awal berarti memang ya? Iya, dari awal. Maksud saya kan lama-lama mungkin pas di kelas 11 kan makin penat tuh banyak ininya. Maksud ibu tuh mempengaruhi nggak nilai kamu? Kalau Belajar kamu di rumah? kalau nilai sih adalah pengaruhnya Bu, karena kan juga kerja ini kita harus bagi waktu lah. Misalnya balik kerja jam 10 malam, bagi waktu lah sampai jam 12 malam tidur. Oh, Itu bangun jam 4 pagi udah bangun. berarti terganggunya itu mungkin dalam hal mengelola waktu istirahat ya, malamnya. Gitu. Berarti kamu nggak ada waktu lah ya main sama kawan kayak teman-teman gitu ya. Oh tidak ada Bu. Kerja terus gitu ya. Jadi kapanlah kamu belajarnya? Kalau Bikin tugas, kalau ada tugas. kalau tugas sih ya pandai-pandai lagi waktu Bu. Di sekolah, Ya. langsung kamu kerjakan. Kalau enggak balik kerja balik sekolah ini kan mandi sebelum kerja, jadi jam 7 kalau udah orang tidak sampai saya kerja tugas sendiri. Oh, berarti kadang-kadang
di sekolah, kalau sempat di sekolah tak ada guru dikerjakan atau pas pulang. Tapi kalau pulang sekolah sebelum berangkat kerja kayaknya nggak sempat ya, Iya, sempat memang. Waktu karena langsung terbatas. berangkat kerja. Nggak apa di tempat kerjamu itu apakah maksudnya bisa langsung sambil kerja gitu, sambil belajar gitu? Bisa Bu. Bisa. Bisa. Tapi waktu lah Bu, mungkin karena juga ada orang tamu datang ya berbanding lah Bu. Kerjakan separuh nanti pas balik ke rumah baru kerjakan lagi ke di rumah kerjakan dia. Oh, tapi yang jelas bisa lah ya atur waktu masuk ibu kan kasihan tuh, siapa tahu besoknya ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan, kamu belum sempat kerjakan di sekolah, masih bisa kamu sempatin pada di tempat kerja mengerjakan tugas. Kalau tugas semuanya oke lah Bu, udah Nggak pernah terkendala. tidak pernah sama sekali. Oke, bagus lah ya, keren ya, ibu salut tos dulu ya. Keren juga ya, berarti karena kamu terus pertahankan juara satu mau sambil kerja ya. Nah, terus gimana kamu harapanmu gitu ya saat ini dengan kondisi kamu yang saat ini sekolah sambil kerja? Terkadang juga iri pada kalau lainnya, kadang bisa bermain di rumah bersama keluarga, belum ada waktu lah sama keluarga sendiri. Tak perlu kerja. Kebutuhan tuh ekonomi tuh selalu dipenuhi orang tuanya sendiri. Jadi kamu ada rasa iri tadi ya, maksudnya cemburu lah ya, nengok teman-teman gitu dia tak perlu seperti Siti sambil kerja gitu ya. Jadi kamu ada bisa berharap seperti mereka gitu. Ya, berharap sama mereka. Tapi kalau sudah takdir gimana lagi Bu, nah kerja juga. Ya. Jadi keinginanmu ke depannya saat ini apa kira-kira? Setelah saya tamat sekolah, saya kepingin masuk tambang Bu di Kalimantan Timur. Mungkin kalau setelah lulus dari sekolah ini, kamu kan sekarang kerja, apakah keinginanmu itu tetap bekerja di situ, atau setelah lulus ada keinginan yang lain nggak? Tetap kerja di situ atau cari tempat lain kerja? Bagi Fatima mungkin habis tamat RPK ini langsung ke Kalimantan mencari pengalaman kerja gitu. Oh gitu. Ya, tak ada rencana mau coba untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi sambil kerja, lanjut kuliah maksud ibu, Kuliah sambil tuh kerja malam, tetap cari uang, pagi sampai sore kerja ya sama seperti sekarang. Ada nggak rencana seperti itu? Atau memang saya tamat mau langsung kerja aja? pikirannya langsung tamat sekolah langsung kerja. Jadi udah kalau dapat kerja tuh uangnya bisa saya nabungi untuk Dikumpul, uangnya ditabung, nabung gitu Bu. baru Tuh bikin usaha sendiri. mikirin kuliah. Kuliah. Tapi sebenarnya gini loh Fatimah, kalau kita sudah bekerja, tamat dari SMK, sudah pegang uang, sudah sibuk dengan kerja, biasanya minat untuk kuliah tuh udah nggak ada lah. Usia makin bertambah, udah ngerasakan ada duitnya. Cuman nanti efeknya pada saat Siti sudah tambah usia, udah ada duit, udah berumur, udah mau nikah, kapan nak kuliah lagi? Nah, apalagi kalau udah punya pacar, nanti kan nggak tahu kita kalau udah tamat. Sekarang udah punya pacar belum? Masih jomblo Bu. Masih jomblo, yakin? Jomblo lah Bu. Yakin nanti tahu-taunya ada pacar pula. Tak ada Bu, jomblo Nggak ada. ini Bu. Iya, jomblo tulen ya. Happy Bu. Dari SMK nggak pernah pacaran? Saya kan sih pacaran Bu, tapi karena saya juga pekerja, jadi cowok itu tak mendekat sama saya. Mungkin dia merasa ini sibuk kerja, sibuk ini tak ada waktu gitu ya. Dia mengundurkan diri. Tapi Siti lebih tetap fokus ke situ ya. Jadi gini loh, sebenarnya kalau ibu salut sama Siti. Ibu mendengar informasi dari teman, dari beberapa guru, katanya Siti sekolah sambil kerja, dan ternyata Siti bisa membagi waktu ya antara sekolah dengan bekerja. Ibu berharap kedepannya walaupun Siti bekerja pulang sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar Siti gitu loh maksud ibu. Kamu kan sekarang kan juara 1 nih. Ya, Bu. Nah, pertahankan terus prestasinya, tetap juara 1 sampai kelas 12, sampai nanti PKL. Siapa tahu nanti tempat PKLmu
kamu karena dia bagus, rajin, tamat dari sini langsung kerja di situ. Bisa jadi kalau ada rezeki dari Tuhan. Iya kan? Tak perlu lagi lamar-lamar tempat lain. Nah, kan lumayan tuh. Nah, itu masuk ibu. Cuman kira-kira apa hikmah atau pelajaran yang Siti ambil dari pengalaman Siti yang sekarang ini sekolah sambil kerja? Ada hikmahnya, apakah hikmah positif yang Siti rasakan? Positifnya ya harus rajin belajar dan jangan pernah menyerah segala apapun. Gitu ya. Jadi Siti maksud ibu, apakah Siti jadi ada merasa Kak Siti itu jadi lebih mandiri, Mandiri ada Bu, jadi lebih dewasa, dewasa juga ada, jadi lebih disiplin, disiplin, yes, disiplin semua. ya kan? Akhirnya jadi membagi waktu kan? Waktu. Jadi lebih menghargai waktu, betul? Menghargai uang, betul kan? Betul, Bu. Iya enggak? Jadi kan ada itulah hikmah positifnya Siti kan. Kalau sekolah sambil bekerja, Siti jadi lebih mandiri. Otomatis kan duitnya nggak ketergantungan sama orang tua, betul nggak? Betul. Udah punya uang sendiri. Habis itu biaya hidup sendiri, uang sekolah, uang jajan sendiri. Jadi uang bensin motormu udah sendiri lah ya. Sendiri semua Bu. Oke, uang jajan makan kayak gini kalau ke kantin sekolah udah sendiri lah ya. Sendiri semua. Ke keperluan pribadi gitu ya. Tapi kamu masih tetap ada kasih buat orang tua. Untuk orang tua sih tidak makan uang, tapi mereka tanggungan saya untuk uang makan sehari itu harus ada di rumah. Ya, ya. Tapi berarti Siti itu tidak memberikan langsung uang ke orang tua ya, cuma kamu bantu beli keperluan di rumah, misalnya makan apa, beli minyak atau apa gitu ya. Jadi pernah nggak kamu merasa lelah, capek, Lelah, atau mungkin pernah sakit gitu tidak? saya Selama- sakit kena saraf Bu, saraf. Oh, jadi sampai nggak sekolah Mas Ibu. Sekolah tidak pernah, absen pun sering habis semua. Jadi dalam 1 semester 2 ini karena bekerja mungkin karena capek atau sakit, ada nggak Siti izin berapa kali Tidak ada sakit? sama sekali. Tidak ada sama sekali. Wih, keren. Jadi selama semester 2 walaupun sekolah ambil kerja, tak ada pernah izin sakit gitu ya. Tidak sama sekali. Terlambat pun tidak pernah, selalu saya lihat tiap hari selalu pagi datang, pulang tepat waktu. Ya kan? Karena teman-temanmu banyak tuh, dia udah nggak kerja, cuma di rumah, rumahnya dekat, tapi tetap datang terlambat ke sekolah. Mungkin efek game juga. Banyak kan? Ada nggak temanmu? Banyak Bu, Iya kan? banyak. Dia tak kerja, dia cuma di rumah, dilengkapi semua kebutuhan pribadi dia, bensin, uang jajan lengkap dikasih orang tua, rumah dekat, ada motor, dia tak kerja, cuma sekolah doang, tapi terlambat ke sekolah. Kan berbanding terbalik dengan yang Siti kerja sampai malam, pulang jam 1, ya kan? Atau pulanglah jam 9, jam 10 kerja, kan capek tuh, nggak ada istirahat kayak teman-teman mesti tidur siang kan? Tapi kamu selalu datang tepat waktu. Itu kan maksudnya ibu sangat salut gitu loh sama Bu Siti. Kamu bisa mandiri, cari uang sendiri, tapi tidak mengganggu peringkat kelasmu, kamu tetap mempertahankan juara 1 di kelas AV, ya kan? Kan elektronika industri. Ya, guru-guru juga kan mengakui maksudnya bahwa Siti memang bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolah. Karena saya pun mendengar informasi dari wali kelas, kamu apa? Pengurus ya masih di kelas? Ya, bendahara. Bendahara. Aku bendahara juga. Juara tetap bertahan lah ya dari kelas. Kerja pun tetap bagus. Tidak ada kendala dari bos tempat kerjamu. Sedikit ada Bu. Apa maksudnya? Mungkin karena terlambat atau capek atau kenapa? Ada nggak komplainan dari tempat kerja? Ada Bu, karena datang saya jam 5 lewat gitu, karena kan saya bilang bos saya, Bu, saya terlambat karena saya ada kerja rumah sebentar aja. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oh, tapi kamu jelaskan kan, karena saya sekolah dulu, kadang-kadang kan di sekolah kadang praktek apa lama datang ke rumah dulu, dari rumah ngantar kawan dulu, baru balik ke rumah, baru tempat kerja. Ya. Jadi
rencana kamu kerja sampai kapan? Sampai tamat? Sampai PKL langsung berhenti kerja, Bu. PKL. Kalau PKL kan nggak bisa lagi ya. Kan PKL juga sampai jam kerja kok. Misalnya kalau kamu PKL nanti di toko, kalau AV di mana bisanya? Mungkin di kantor atau kantor mana. Itu biasanya PKL-nya sampai jam sekolah. 4 sore. Iya, sampai sore. Jadi kamu mungkin masih bisa tetap sambil kerja gitu loh maksud ibu. Tapi bosnya bilang kalau ada PKL itu fokuskan dulu PKL-nya aja. Nanti terganggu sama yang lain. PKL-nya. Nanti gimana dengan kalau kamu pas PKL nanti nggak kerja lagi, terganggu nggak nanti dengan biaya kebutuhanmu sehari-hari, biayanya, uangnya nanti kamu perlu apa, gimana? Terganggu nggak nanti? Terganggu sih, Bu. Tapi Mungkin dari sekarang lah nabungnya. ya, sekarang nabungnya. Iya, makanya tadi si ibu bilang, kalau memang kamu nanti gajian mingguan, misalnya katakanlah gaji satu minggu misalnya 300. Kalau 1 minggu 300, habiskanlah 1 minggu itu 200. 100-nya atau 50 simpan. Kalau tiap minggu 50 kakak simpan, nah, sampai PKL berapa bulan lagi nih? Kan bulan semester depan kan kakak udah PKL. Semester berapa? Semester 5, semester 6? Saya 5 ada PKL. Nah, ya kan? Sekarang sudah mau Maret. Kita sampai setengah tahun kan? Tidak sampai. Nah, saran ibu sih itu buat Siti. Kalau usahakan nanti setiap gajian tabung entah 50.000, 20.000 jadi. Supaya apa? Nanti ada tabunganmu pada saat Siti PKL masih ada stok duitnya. Selesai PKL lanjut kerja lagi. Atau cari tempat kerja yang malam. Misalnya jam 7 ke jam 10 aja. Karena kalau PKL kan biasanya masuk jam 8 kan. Tidak sepagi di sini. Sini kan jam 4.05 gitu loh Mas Ibu. Itu nanti bisa antisipasi. Atau nanti coba di lobby ke bos tempat kerjanya. Nanti kalau pas saya PKL bisa nggak ya Pak? Masuknya saya agak lama habis maghrib sampai tak apa-apa lah pulang jam 10 misalnya. Itu solusinya. Atau solusi kedua, nabung. Ada stok selama PKL. Iya kan? Nah, oke lah. Mungkin seru ya? Seru nggak? Sambil kerja gitu? Seru banget, Bu. Lebih banyak mana enak atau tidaknya? Enaknya sih, semuanya sih enak. Lebih banyak mana kamu mendapatkan hal positif atau merasakan sesuatu yang enak atau tidak enak sekolah sambil kerja? Lebih enaknya sekolah bekerja, Bu. Karena bagi bisa punya uang sendiri, mandiri sendiri, semuanya Bebas ya? Bebas sendiri. Bisa buang sendiri, nggak Ya. mengharap orang tua gitu ya. Iya ya. Karena kalau tak kerja pun di rumah juga ngapain gitu Di ya. rumah macam kalau di libur di rumah sendiri kayak ini bosan banget ya. Baru libur sehari dah Bosan, banget. ya. Paling baring-baring bilang. Baru-baru main HP Main HP. Karena paket juga di sendiri. sendiri semua. Jadi berarti kamu lebih merasa lebih lebih nyaman lah ya sekolah sambil kerja. Oke, jadi itulah harapan ibu ya nak ya untuk Siti, walaupun kamu sekolah sambil kerja sampai malam, ibu berharap Siti tetap pertahankan juara 1 supaya nanti kalau nilaimu bagus, kamu nanti pas tamat dari SMK ini Siti bisa nilai ijazahmu bagus. Mudah-mudahan nanti kamu keterima di PT dengan gaji yang sesuai yang kamu harapkan. Iya kan? Iya nggak? Oke, makasih ya. Udah cerita sama ibu, udah curhat. Ya, semangat ya. Salam untuk orang tua di rumah ya. Iya, Bu. Oke, sukses buat Siti. Dan oke, dadah.